Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Zahwa Syahira dengan NPM 231010532. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang diberikan oleh dosen kita, yaitu Bapak Syafriyadi, yaitu materinya adalah Asas Pembentukan Undang-Undang yang disusun oleh saya sendiri. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi kita pada malam hari ini, saya akan menjelaskan tentang mengapa asas itu penting. Nah, dalam video ini kita akan menyelami dunia asas pembentukan undang-undang, di mana asas-asas ini adalah tulang punggung sistem hukum kita yang memastikan setiap aturan yang dibuat tidak hanya sah, tapi juga rasional dan dapat diterapkan secara efektif. Di mana dasar hukumnya itu tertuang pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, bagaimana cara kita memahami asas pembentukan undang-undang? Di mana definisi utamanya itu adalah prinsip dasar yang wajib dipatuhi dalam setiap tahapan proses pembuatan undang-undang, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga pengundangan. Lalu tujuan utamanya, yaitu kita bisa lihat di sini, mencegah pembentukan aturan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi ataupun merugikan masyarakat. Lalu ada fungsi krusial dari asas pembentukan undang-undang. Yang pertama yaitu pengendali kekuasaan, di mana menjaga agar undang-undang tidak dibuat secara sewenang-wenang oleh pembentuknya. Lalu yang kedua, pelindungan hak warga, di mana memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak dasar warga negara dari potensi penyalahgunaan wewenang. Lalu yang ketiga, tegaknya keadilan, di mana Mahkamah Konstitusi sering membatalkan undang-undang yang melanggar asas ini, menegaskan pentingnya ketetatan. Nah, setelah pengantar yang saya berikan tadi, marilah kita langsung saja ke materi inti kita, yaitu asas pembentukan perundang-undangan, di mana yang pertama itu ada asas kejelasan tujuan atau fondasi setiap aturan. Tujuan yang terang dan tegas, di mana setiap undang-undang itu harus memiliki tujuan yang sangat jelas yang tertulis secara eksplisit dalam bagian menimbang dokumen. Contohnya yaitu adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, secara gamblang bertujuan menjamin hak-hak dan keselamatan anak. Konsekuensinya yaitu tanpa tujuan yang jelas, aparat penegak hukum akan menghadapi kesulitan besar dalam implementasi. Selanjutnya ada asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Yang pertama itu ada wewenang pembentukan. Undang-undang itu wajib dibentuk oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional seperti DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Presiden. Lalu ada bentuk cacat yuridis. Jika aturan dibentuk oleh entitas yang tidak berwenang, produk hukum tersebut secara otomatis cacat secara yuridis dan tidak sah. Lalu ada pembagian kekuasaan, di mana asas ini itu menggarisbawahi betapa pentingnya bagaimana bentuk pembagian kekuasaan atau yang biasa kita sebut namanya itu adalah trias politika dalam menjaga prinsip negara hukum yang demokratis. Lalu juga prinsip ini itu menegaskan pentingnya pembagian kekuasaan dalam negara hukum itu sendiri. Lalu selanjutnya ada asas kesesuaian jenis, hierarki, dan juga materi muatan. Asas ini menuntut agar isi undang-undang itu sesuai dengan jenis-jenis tingkatannya. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945, di mana dijelaskan di sini itu adalah konsistensi hierarki. Isi undang-undang itu harus selaras dengan jenis-jenis tingkatannya. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Lalu juga materi yang bersifat teknis seharusnya itu diatur dalam peraturan yang ada di bawahnya. Di sini kita bisa melihat bahwa materi teknis itu hal-hal yang bersifat teknis sebaiknya diatur dalam peraturan pelaksanaan di bawahnya, bukan dalam undang-undang itu sendiri. Lalu kita dapat melihat contoh spesifiknya, di mana pengaturan sanksi pidana secara eksklusif hanya boleh dimuat oleh atau dalam undang-undang, bukan peraturan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada asas daya laksana, kedayagunaan, dan juga kehasilgunaan. Kita akan menjelaskan satu-satu ya.
Yang pertama itu asas dapat dilaksanakan, di mana undang-undang itu harus realistis, mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan juga kemampuan negara. Aturan yang tidak bisa diterapkan hanya akan menciptakan ketidakpastian. Lalu ada kedayagunaan, di mana aturan itu harus bermanfaat atau mampu menyelesaikan permasalahan nyata di permasyarakatan, bukan hanya sekadar pelengkap. Lalu juga ada kehasilgunaan, di mana efektivitas undang-undang itu diukur dari dampak nyata yang dihasilkannya, bukan hanya dari bentuk atau keberadaannya. Selanjutnya yaitu asas kejelasan rumusan dan juga keterbukaan, di mana kejelasan rumusan itu biasanya ada bahasa hukum yang harus jelas, singkat, dan tidak menimbulkan multitafsir. Istilah penting harus didefinisikan secara tegas. Kesalahan rumusan sering menjadi pemicu di mana pengujian undang-undang itu di Mahkamah Konstitusi. Lalu juga keterbukaan atau partisipasi publik, di mana masyarakat itu berhak memberikan masukan melalui rapat, dengar pendapat, atau uji publik. Lalu juga mencegah pembentukan undang-undang secara tertutup dan juga elitis, lalu meningkatkan legitimasi dan juga akseptabilitas hukum. Nah, itu tadi adalah asas-asas dari pembentukan perundang-undangan. Nah, pada bagian akhir ini, saya merasa kalian itu perlu memahami bahwa asas pembentukan undang-undang itu bukan sekedar teori, namun asas ini bisa menjadi alat ukur kualitas suatu undang-undang. Jika asas diabaikan, maka undang-undang berpotensi menimbulkan masalah hukum baru, di mana setiap asas itu memiliki fungsi yang saling berkaitan, kejelasan tujuan yang memastikan arah pengaturan, kelembagaan yang tepat menjamin keabsahan, lalu juga kesesuaian hierarki menjaga ketertiban sistem hukum. Lalu tanpa hubungan ini, undang-undang akan berdiri rapuh. Asas dapat dilaksanakan itu menuntut untuk kejujuran pembentukan pada undang-undang itu sendiri, di mana pembentukan undang-undang itu harus melihat kondisi nyata pada masyarakat yang akan dijadikan sebagai bentuk bahan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Aturan yang tidak bisa dijalankan hanya akan menciptakan ketidakpastian hukum, lalu masyarakat akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan itu menilai apakah undang-undang itu benar menyelesaikan masalah atau undang-undang yang baik memberikan dampak nyata, yang dimana ukurannya itu adalah perubahan di masyarakat itu sendiri, bukan sekedar jumlah pasal atau tebal naskah saja. Juga bisa melihat dari asas kejelasan rumusan yang menentukan cara hukum itu bekerja. Rumusan yang kabur itu memberikan ruang tafsir yang berlebihan, di mana hal ini membuka peluang penyalahgunaan kewenangan dan juga banyak pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang berangkat dari rumusan yang tidak jelas. Asas keterbukaan. Bagaimana asas keterbukaan ini menempatkan pada masyarakat sebagai subjek hukumnya, di mana partisipasi publik itu membantu pembentukan undang-undang, memahami kebutuhan yang nyata gitu. Proses yang terbuka meningkatkan legitimasi, undang-undang lebih mudah diterima dan juga ditaati. Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, pelanggaran asas itu pembentukan undang-undang sering berujung pada pembatalan pasal atau keseluruhan pada undang-undangnya. Putusan Mahkamah Konstitusi contohnya. Ia membawa atau menunjukkan bahwa asas itu bukan hanya formalitas. Asas itu adalah standar hukum yang mengikat. Nah, sebagai kita mahasiswi hukum, kita perlu bersikap kritis. Jangan hanya membaca bunyi pasal saja. Uji juga proses pembentukannya. Tanyakan apakah asas telah dipenuhi. Sikap ini penting untuk menjaga kualitas hukum di masa depan. Segitu dulu presentasi dari saya. Maaf jika ada yang kurang atau salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.